saya mau menjelaskan sifat dari check valve yang biasanya untuk selang aerasi akuarium. Ini barangnya seperti ini. Ini saya sambung ke selang silikon, diameter dalamnya 4 mili, diameter luarnya 7 mili. Selang silikon food grade. Kalau selang silikonnya saya pakai yang diameter dalam 4 mili, diameter luarnya 8 mili, dia agak licin, gampang copot, susah diikat dengan kabel tis. Nah, sifat dari check valve ini, check valve aerator akuarium ini, dia bisa mengunci menutup kalau dia kondisinya terendam. Jadi sebagai contoh, kalau ini saya pasang seperti ini untuk check valve udara, dia masih ada bocornya. Bentar ya suaranya. Kenapa? Karena tidak tenggelam penuh. Tidak tenggelam penuh, bagian yang merahnya ini harus tenggelam di air penuh ya, harus tenggelam. Kalau tenggelam dia tidak bocor. Jadi ini kalau saya taruh di bagian dalam yang tenggelam, misalnya saya taruh sini, dia tidak bocor. Bahkan ketika air di sini terpakai, ini kan oksihidrogen generator ya, airnya terpakai, nanti botol ini jadi panas, airnya terpakai misalnya segini, setelah 10 atau 15 jam pemakaian misalnya ya, lalu terjadi ketika mendingin terjadi vakum, karena ini terendam dia ketahan, dia nggak bocor balik ke sini airnya. Tapi kalau keadaan kering dia ada bocornya. Cuman di alat ini tidak terlalu masalah bocornya karena tekanan gasnya tetap jauh lebih besar ya. Jadi kalau ini saya tutup, ini kerannya saya tutup, sedikit sekali bocornya, nggak terlalu signifikan tuh. Saya tutup, ini saya buka, jadi bocornya kecil sekali, jadi masih bisa saya terima. Nah kalau di alat ini saya akan buka valve-nya ini kalau alatnya dipakai terus-menerus, supaya setelah alat ini selesai dipakai, dia kan pas dipakai panas kalau terus-menerus, pas selesai dipakai dia mendingin, terjadi vakum di sini karena selisih ketinggian air dari sebelumnya, terjadi ruang vakum, menyedot dari sini supaya dia ringan karet-karetnya. Ini saya buka. Tapi karena saya sudah pakai karet yang karet putih ini, yang karet untuk selang shower, drat luar untuk drat dalam setengah inch, karetnya diameter lubang dalamnya 11 mm, diameter luarnya 19 mm, tebal 2 mm sebelum dipres. Nah karena udah karet ini sih kuat negatif pressure sebenarnya. Jadi kalau ini saya tutup, saya nyalakan 10 jam atau 15 jam, airnya misalnya berkurang segini, lalu saya matikan, biarkan. Check valve di sini kan terendam nih, check valve yang ini warna putih ya, seperti ini terendam. Nah lalu ini terjadi vakum di sini, tidak ada masalah, karetnya nggak ada yang rusak. Oke, sekarang bagaimana saya mau pasang di situ supaya dia bekerja, karetnya itu check valve-nya ini bisa bekerja. Saya harus kasih air dulu. Jadi seperti ini, saya kasih air dulu. Jadi misalnya saya mau ini bekerja, saya kasih air dulu di keran. Oke, dia keluar. Kalau dia udah basah, dia bekerja. Tuh dia nggak mau keluar, saya balik. Ini kalau saya tuh keluar kan, tapi kalau belum ada airnya dia nggak gitu bekerja kalau nggak kerendam. Jadi itu aja, saya cuma mau tunjukin sifat dari check valve ini. Kalau sementara untuk pemakaian banyak ya, saya cuma buat supaya alat saya lebih awet aja. Nah, apa beda check valve ini dengan check valve-nya RO? Kenapa saya nggak pakai check valve-nya RO? Karena check valve RO ini baru terbuka ketika ada tekanan kira-kira 5 PSI. Kalau kurang dari 5 PSI belum buka.
Sedangkan alat oksidrogen generator saya ini bekerjanya cuma di 1 PSI. Jadi kalau saya kasih beban 5 PSI, memperpendek umur dry cell dan karet-karet ini. Jadi lebih baik saya pakai check valve yang tekanan rendah. Ini check valve tekanan rendah kan. Meskipun ya karena dia tekanan rendah, ya dia juga lebih mudah bocor. Meskipun bocornya dalam kasus ini masih bisa saya terima. Sekian, terima kasih.